Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembahasan kita kali ini dengan topik yang baru pada bab kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Khusus pada pertemuan pertama dan kedua nanti, kita akan hanya membahas topik atau subtopik persamaan kuadrat ini. Untuk itu, Bapak harapkan Anda dapat mempersiapkan diri secara baik, sehingga dapat mengikuti pertemuan ini bersama membahasnya dan kemudian bisa menggunakan hal apa yang kita dapat dari sini untuk memecahkan masalah-masalah yang Anda jumpai, baik di dalam memecahkan soal matematika maupun untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi sehari-hari. Yuk kita mulai pembahasan ini. Ya, kita akan mulai dengan pengertian persamaan kuadrat. Dan untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan persamaan kuadrat, kita lihat dalam contoh yang diberikan ini. Tentu kalian pernah melihat persamaan berikut ini. 2x tambah 5 sama dengan 0, lalu 2x tambah 3y sama dengan 6, dan mungkin yang sekarang akan kita pelajari yaitu 2x kuadrat ditambah 10x kurang 12 sama dengan 0. Nah, persamaan 2x tambah 5 sama dengan 0 sudah Anda dapatkan di kelas sebelumnya, merupakan persamaan linear dengan satu variabel. Mengapa disebut linear? Karena pangkat dari variabelnya, yakni x, yang tertinggi adalah 1. Jadi, pangkat 1 pada variabel itu membuat persamaannya disebut persamaan linear. Dengan satu variabel, yaitu variabel x saja. Sedangkan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 juga merupakan persamaan linear. Tetapi ada berapa variabelnya? Ada 2 variabel. Jadi kita namakan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6 itu sebagai persamaan linear dengan 2 variabel. Bagaimana dengan persamaan terakhir? 2x kuadrat ditambahkan 10x kurang 12 sama dengan 0. Pangkat tertingginya bukan lagi 1, tetapi 2. Nah, untuk persamaan dengan pangkat tertinggi 2, kita namakan sebagai persamaan kuadrat. Jadi, kita memiliki persamaan nama persamaan ini sebagai persamaan kuadrat dengan satu variabel, atau lebih singkatnya, persamaan kuadrat saja. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini? Kita bisa simpulkan bahwa persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya itu bisa kita lihat dalam format ataupun bentuk seperti ini. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a dan b biasanya dinamakan koefisien dari variabel x-nya. Kemudian c-nya kita namakan sebagai konstanta. Dengan nilai-nilai A, B, dan C ini, itu merupakan bilangan real. Tetapi ada syaratnya, yaitu bahwa bilangan di depan x kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya yaitu di depan x kuadrat, koefisien A-nya tidak boleh berharga 0. Contohnya bisa dilihat melalui persamaan x kuadrat kurang 5x ditambah 6 sama dengan 0 ini. Anda bisa menentukan sendiri. Di sini nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan. Untuk membuat lebih jelas pengertian persamaan kuadrat tadi, maka kita melihat melalui contoh persamaan kuadrat berikut ini. Apakah bentuk berikut ini merupakan persamaan kuadrat ataukah bukan persamaan kuadrat? Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Manakah yang merupakan bentuk persamaan kuadrat? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus selalu ingat tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat yang telah diberikan di depan tadi. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c anggota bilangan real, sedangkan a bukan
bilangan 0. Nah, jika Anda telah ingat ini, kita mulai dari persamaan pertama. 3y kuadrat dikurang 4y sama dengan 7. Karena di ruas kanan bentuk umum ini dikehendaki bentuk ataupun bilangannya menjadi 0, maka pada bentuk awal ini kita kurangkan ruas kanan itu dengan 7. Tetapi karena ini merupakan persamaan, maka ruas kiri pun harus kita kurangkan dengan 7. Hasilnya adalah 3y dikurang 4y dikurang 7, karena ruas kiri dikurang 7 ingat tadi, sama dengan 7 kurang 7, yang menghasilkan 0 di ruas kanan. Nah, bentuk ini sudah sepadan dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ini. Jadi kita memiliki persamaan kuadrat dengan variabel y dan a sama dengan 3, b sama dengan negatif 4, dan c sama dengan negatif 7. Selanjutnya kita pindah pada contoh kedua. Nah, di sini bentuk pangkat 2, p berpangkat 2-nya itu ada di ruas kanan. Karena itu tidak ada salahnya juga jika ruas kiri yang kita nolkan. Jadi bentuk umum ini bisa kita buat 0 ada di ruas kiri, dan di ruas kanannya memuat bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c, atau boleh juga seperti ini, ruas kanannya yang berharga 0. Nah, di sini kita membuat ruas kirinya lah yang menjadi 0. Karena itu kita kurangkan dengan 2p. Kalau Anda lihat di sini, atau yang ini, kita kurangkan ruas kiri juga ruas kanan dengan 2p. Itu sebabnya di ruas kanan, kalau Anda perhatikan, 3p kuadrat dikurangkan dengan 2p. Sedangkan ruas kiri adalah 2p dikurangkan 2p yang menghasilkan 0. Kalau kita perhatikan ini, bentuk ini, maka kita segera bisa mendapatkan a sama dengan 3, b sama dengan min 2, dan c tentu 0. Ini merupakan sebuah persamaan kuadrat dengan variabel p. Terakhir, kita lihat 2x kuadrat kurang 4x sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita menolkan ruas kanan, jadi kita kurangkan ruas kiri maupun ruas kanan dengan, pertama, kurangkan dengan 2x kuadrat, lalu kurangkan lagi dengan 3x, lalu tambahkan dengan 4, supaya seluruh ruas kanannya menjadi 0. Itu yang kita lakukan di sini. Lalu, karena ruas kiri juga dikurangkan dengan 2x kuadrat, maka 2x kuadrat yang ini dikurangkan dengan 2x kuadrat. Lalu, min 4x kita kurangkan dengan 3x yang ruas kanannya kita kurangkan dengan 3x juga. Maka menjadi seperti ini. Dan terakhir, karena di sini 0, tidak ada tambahannya lagi, maka kita tambahkan dengan 4. Karena di ruas kanan pun kita melakukan hal yang sama. Jadi keseluruhannya menjadi 2x kuadrat kurang 2x kuadrat menjadi 0. Lalu min 4x min 3x menghasilkan min 7x atau negatif 7x. Dan ditambah dengan 4 menghasilkan atau sama dengan 0. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana, yakni min 7x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita bisa ketahui bahwa A-nya berharga 0. Mengapa? Karena A adalah koefisien di depan x kuadrat. Berikut B-nya adalah negatif 7 dan C-nya adalah 4. Kalau kita memiliki A sama dengan 0, maka dia bukan merupakan sebuah persamaan kuadrat. Oleh karena itu, bentuk awalnya ini pun bukan merupakan sebuah persamaan kuadrat. Ya, kita beralih berikutnya ke akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tadi. Misalnya, kita memiliki sebuah persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Berapakah akar-akarnya? Nah, untuk itu kita bisa mencoba satu persatu bilangan yang kita
pilih. Misalnya kita bisa memilih X sama dengan 1. Nah, pilihan kita ini kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kuadratnya, yakni X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 tadi. Ketika kita mensubstitusi X sama dengan 1 ke persamaan kuadratnya, maka kita bisa menulis 1 pangkat 2 dikurangkan 5 kali 1 ditambah 6, yang nilainya adalah 1 kurang 5, itu negatif 4 ya, lalu ditambahkan 6. Negatif 4 ditambahkan 6 menghasilkan 2, dan 2 tentu bukan 0 atau tidak sama dengan 0. Karena X sama dengan 1 itu memberikan pernyataan yang tidak benar, yang tidak memenuhi persamaan kuadrat itu, maka X sama dengan 1 tadi bukan merupakan akarnya. Ini bisa dipahami ya. Berikut kita coba lagi dengan misalnya X sama dengan 2. Kalau kita mencoba memilih X sama dengan 2 dan kita substitusikan ke persamaan awalnya, kita dapatkan 2 pangkat 2 dikurangkan 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tetapi apakah benar ataukah salah pernyataan itu? Jawabannya kita cek. 2 pangkat 2 itu menghasilkan 4, lalu kurangkan dengan 5 dikalikan 2 itu 10, 4 dikurangkan 10 menghasilkan negatif 6. Lalu jika kita tambahkan dengan 6 yang konstanta ini, maka kita dapatkan sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi benar. Oleh karena itu kita katakan X sama dengan 2 merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita bisa mencoba lagi dengan bilangan lain, misalnya X sama dengan 3. Apakah merupakan akar? Nah, untuk itu kita substitusikan ke dalam persamaan semula, yang menghasilkan 3 pangkat 2, 9, kurang 5 kali 3, 15. 9 kurang 15 itu menghasilkan negatif 6, lalu ditambahkan dengan 6 pada konstanta. Jadi hasilnya adalah 0, sama dengan 0. Nah, akibatnya X sama dengan 3 membuat pernyataan tadi menjadi benar, sehingga X sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan kuadrat itu. Dengan cara seperti ini, kita tentu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk menentukan akar dari suatu persamaan kuadrat, karena kita harus mencoba satu persatu bilangan yang belum kita ketahui, belum kita batasi nilainya. Oleh karena itulah, dalam matematika kita diperkenalkan dengan 3 cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Cara pertama yaitu dengan pemfaktoran. Cara kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan cara ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik, atau biasanya juga disebut rumus ABC. Nah, untuk lebih memperjelas maksud dari teknik pemfaktoran yang tadi telah diuraikan di depan, maka kita akan melihat melalui contoh seperti yang dipaparkan berikut ini. Diketahui X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukanlah akar-akarnya dengan menggunakan teknik pemfaktoran. Di sini kalau Anda perhatikan, nilai A-nya yang berada di depan X kuadrat itu adalah 1, sedangkan nilai B-nya adalah -5 dan C-nya adalah 6. Jadi kasus ini adalah A sama dengan 1. Nanti akan kita bahas jika A-nya bukan sama dengan 1 juga di kesempatan berikut. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, maka kalikan A yang 1 tadi dengan 6, lalu Anda faktorkan. Jadi kalikan A dan C, lalu faktorkan seperti ini. Bisa diperoleh dari 1 kali 6, 2 dikalikan 3, min 2 dikalikan min 3, dan tentu min 1 kalikan min 6. Kita tidak mencatat semuanya, tapi sekedar Anda tahu ada beberapa faktor yang bisa kita gunakan di sini. Nah, di antara faktor-faktor ini, Anda harus memilih satu faktor saja yang jumlahnya dari 2 faktor itu bernilai sama dengan min 5 atau sama dengan B.
Nah, tentu saja kalau kita jadikan mereka sebagai faktor, kemudian kita masukkan nanti ke dalam faktor persamaan kuadrat itu sendiri. Jadi kita setelah memilih min 2 dikalikan min 3 sebagai faktor-faktornya, kita masukkan ke dalam faktor persamaan kuadratnya, itu kita akan menulis X, karena berpangkat 2, maka faktor pertama adalah X tambah atau kurang dengan faktor pertama ini, dan X juga kita tambahkan atau kita kurangkan dengan faktor kedua dari perkalian tadi. Hasilnya seperti ini, lalu samakan dengan nilai di ruas kanan, yaitu 0. Jadi di sini kita tulis sekali lagi X di dalam tanda kurung, kemudian masukkan faktor dari 6 tadi, yaitu min 2 dan min 3, ke belakang dari masing-masing X tadi. Jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan tandanya. Nah, kalau kita punya dua faktor yang seperti ini, dua faktor yang dikalikan menghasilkan 0, maka pilihannya yang depan ini, X kurang 2 sama dengan 0, atau yang belakang inilah yang sama dengan 0. Tidak mungkin perkalian bisa menghasilkan 0 kalau tidak ada yang bernilai 0. Jadi, kita akan menghasilkan X kurang 2 sama dengan 0, atau jika tidak, maka X kurang 3 lah yang bernilai 0. Dari yang pertama ini kita hasilkan X pertama sama dengan 2. Biasanya Anda memindahkan min 2 ini ke ruas kanan dan menjadikannya sebagai positif, tapi yang benar adalah menambah 2 di ruas kiri dan 2 juga di ruas kanan. Dan pilihan ataupun nilai X yang kedua itu sama dengan 3. Keduanya inilah yang merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Demikian ya untuk X sama, untuk A sama dengan 1. Kemudian untuk A bukan sama dengan 1, misalnya 2 atau 3, kita lihat melalui contoh ini. Di sini kita memiliki A sama dengan 3, dan diminta Anda menentukan akar-akar dengan cara memfaktorkan. Prosesnya sama saja, kalikan A dengan C, yaitu 3 dikalikan min 6, yang menghasilkan min 18, lalu faktorkan dia, seperti ini. Pilihannya ada beberapa, 1 dikalikan min 18, atau 2 kali min 9, dan seterusnya. Tetapi yang dipilih adalah yang jumlah dari kedua faktor ini sama dengan angka pada B-nya, yaitu min 7. Inilah yang kita harus tentukan, yang kita harus pilih. Nah, setelah itu jadikan atau masukkan ke dalam faktor persamaan kuadratnya. Dan karena di sini kita memiliki koefisien 3 pada X kuadrat, maka kita bukan lagi bisa menulis X dan X untuk dikalikan, tetapi kita harus menulis 3X pada salah satunya. Nah, untuk memudahkan secara keseluruhan, kita biasanya, atau kita dapat menuliskan 3X kali 3X dahulu, seperti ini. Lalu karena ada unsur 3X-nya yang berulang, maka kita harus bagikan lagi dengan 3, supaya bersisa hanya satu yang 3X. Tentu di ruas kanannya dibuat sama dengan 0. Jadi sekali lagi, kalau Anda memiliki 3X kuadrat, Anda bisa menulis ini di sini di ruas kirinya 3X dikalikan dengan 3X semuanya atau masing-masingnya dalam tanda kurung, lalu bagikan dengan 3. Kemudian cantumkan 2 dan min 9 ini di belakang unsur 3X dan 3X tadi. Yang pertama dimasukkan, tambahkan 2, dan di belakangnya dikurangkan dengan 9 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu Anda bisa mengambil 3X tambah 2 dikalikan dengan 3X kurang 3 per 3 menjadi faktor-faktor untuk 0. Caranya yaitu kita ambil pertama 3X tambah 2 sama dengan 0. Atau yang lainnya 3X kurang 3X kurang 9 per 3 yang menghasilkan 0. Kenapa kita memasangkan 3 pada penyebut ini dengan 3X kurang 9? Karena bentuk ini pada penyebut itu dapat kita bagikan dengan 3. Berbeda dengan yang di depan, di mana faktor 2-nya akan sulit kita bagikan dengan 3. Jadi kita mengambil pasangan pada pembilang yang
dapat dibagi dengan angka yang telah kita cantumkan, kita tuliskan pada penyebutnya. Jadi kalau kita teruskan akan menjadi seperti ini, 3x tambah 2 sama dengan 0, atau x kurang 3 sama dengan 0. Hasil pembagian dari 3x kurang 9 per 3 itu menghasilkan x kurang 3. Lalu kalau kita teruskan, kita dapatkan x yang pertama dari sini, yaitu min 2 per 3, atau x yang kedua sama dengan 3. Teknik pemfaktoran yang berikutnya adalah saat harga B atau nilai B ditentukan sama dengan 0. Contohnya bisa kita lihat melalui persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 18 sama dengan 0 ini. Anda diminta menentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Di sini kalau Anda perhatikan, koefisien di depan x ataupun unsur x itu sendiri tidak muncul dalam persamaannya. Itu menunjukkan bahwa koefisien di depan x adalah 0. Jadi hanya memiliki nilai A sama dengan 2 dan C sama dengan min 18, sedangkan B itu sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Sekali lagi, kalikan A dan C. Lalu faktorkan. Jadi kita dapatkan 2 dikali min 18 yang menghasilkan min 36. Itu kita faktorkan menjadi pertama 1 dikalikan 36, 1 dikali negatif 36, atau bisa juga 2 dikali negatif 18. Anda bisa teruskan, dan bisa juga 6 dikali negatif 6. Masih cukup banyak faktor yang bisa kita munculkan di sini. Langkah selanjutnya adalah ambil faktor-faktor yang berjumlah 0. Karena sekali lagi B di sini berharga 0. Jumlah faktor ini harus sama dengan B. Jadi kita akan memilih 6 dikalikan negatif 6. Kedua faktor itu supaya jumlah faktor-faktor ini adalah 0. Nah, setelah itu faktorkan persamaan kuadrat ini sehingga memuat faktor 6 dan negatif 6 tadi. Caranya yaitu tuliskan 2x ini dikalikan dengan 2x lagi, lalu bagikan dengan 2. Kemudian di belakangnya tuliskan sama dengan 0. Dan 6 ini serta negatif 6 faktor tadi itu dimasukkan ke belakang dari 2x ini dalam faktor pertama. Dan untuk negatif 6 dalam faktor kedua. Jadi kalau kita lengkapi, kita akan menulis seperti ini. Di sini Anda bisa memilih pembagian 2 ini dengan faktor yang di depan ataupun yang di belakang. Bisa pilih salah satu. Nah, di sini Bapak akan memilih 2x tambah 6 per 2 sama dengan 0. Atau sisanya adalah 2x kurang 6 sama dengan 0. Jadi pasangan untuk penyebut 2 ini dipasangkan dengan pembilang, yaitu 2x ditambah 6. Hasilnya, pembagian 2x tambah 6 bagi 2 itu menghasilkan x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Atau 2x kurang 6 sama dengan 0 untuk faktor kedua. Akibat dari x tambah 3 sama dengan 0, maka x yang pertama adalah min atau negatif 3. Sedangkan x yang kedua itu diperoleh dari sini, yaitu x sama dengan 6 per 2 atau x yang kedua sama dengan 3. Ini untuk kasus B, yaitu koefisien di depan x bernilai 0 atau yang biasa di tengahnya tidak dicantumkan unsurnya. Bagaimana jika C-nya yang bernilai 0? Nah, ini sebenarnya lebih sederhana. Contoh bisa kita lihat dalam 2x kuadrat kurang 6x sama dengan 0, dan Anda diminta menentukan akar-akar dari persamaan itu dengan cara faktoran tentu saja. Untuk ini Anda bisa mencari FPB dari suku pertama dan suku kedua ini. Yaitu pertama, carikan dulu FPB untuk 2 dan 6. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Untuk 2 dan 6 adalah 2. Kemudian carikan pula FPB untuk x kuadrat dan x, yaitu x. Yaitu x ini kita dapat dari pangkat rendah untuk variabelnya. Ya, jadi di sini x-nya merupakan pangkat rendah, yang satu berpangkat 2, sedangkan ini berpangkat 1. Kita mengambil x yang berpangkat 1 atau x saja. Sehingga kita bisa menulis FPB ini di depan,
Lalu faktor sisanya itu kita masukkan ke dalam kurung, kemudian sama dengan 0 di ruas kanan. Faktor yang ada di dalam kurung itu kita lengkapi dengan sisa setelah 2x ini kita taruh di depan. Kalau 2x kuadrat kita taruh 2x-nya di depan, maka sisa faktor di dalam kurungnya adalah x. Sedangkan min 6x, kalau kita tempatkan 2x-nya di depan, maka yang tersisa di dalam kurung adalah min 3. Itulah yang kita tuliskan di sini. Jadi sisa di dalam kurungnya adalah x dikurangkan 3. Lalu seperti proses yang telah kita lakukan di depan, 2x sama dengan 0 sebagai faktor pertama, atau x kurang 3 sebagai faktor kedua. 2x sama dengan 0, ini faktor pertamanya, atau x kurang 3 ya, sama dengan 0. Itu hasilnya ya. Nah, dari faktor pertama ini, atau dari hasil pertama ini, kita dapatkan x sama dengan 0 per 2, atau sama dengan 0. Dan dari x kurang 3 sama dengan 0, kita dapatkan x yang kedua, yaitu x sama dengan 0 tambah 3. Atau x sama dengan 3. X yang kedua sama dengan 3. Inilah hasil-hasil untuk kasus C sama dengan 0. Ya, setelah tadi kita mempelajari bagaimana cara atau teknik untuk melakukan atau mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, maka sekarang kita akan mencoba menerapkan apa yang telah kita ketahui tadi melalui serangkaian contoh soal berikut. Yang pertama, kita ambil dari buku paket Anda pada uji kompetensi 2 nomor 6, di mana di situ dikatakan jumlah dua bilangan cacah diketahui bernilai 12. Jika hasil kali kedua bilangan itu 35, tentukanlah kedua bilangan cacah yang dimaksud. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita memisalkan terlebih dahulu kedua bilangan itu sebagai P dan Q. Lalu kalau Anda perhatikan di sini dikatakan jumlah kedua bilangan cacah tadi adalah 12. Jadi P ditambah Q sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari nilai Q-nya dengan cara mengurangkan persamaan ini dengan P. Kedua ruas kita kurangkan dengan P, jadi kita dapatkan ruas kiri bersisa hanya Q, dan ruas kanan sama dengan 12 kurang P. Selanjutnya kita perhatikan lagi kalimat pada soal ini, yaitu hasil kali kedua bilangan itu 35. Jadi P dikalikan Q sama dengan 35, dan kalau Q kita gantikan dengan 12 kurang P yang tadi kita dapatkan, maka kita dapatkan bentuk yang seperti ini, di mana Q-nya kita gantikan dengan 12 kurang P. Faktor P depan dan sama dengan 35 di ruas kanan tetap kita pertahankan. Selanjutnya kita kalikan ke dalam, P dikali 12 dan P dikalikan dengan min P. Hasilnya seperti ini. Lalu kita jadikan dia sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, di mana kita bisa menolkan ruas kiri dengan cara menambah ruas kiri ini dengan P kuadrat, lalu kita kurangkan dengan 12P. Tentu perlakuan yang sama juga kita kenakan ke ruas kanan. Jadi di ruas kanan pun kita tambahkan dengan P kuadrat dan kita kurangkan dengan 12P. Hasilnya adalah ini. Tentu ruas kiri menjadi 0 dan ruas kanan ada penambahan P kuadrat tadi dan pengurangan dengan 12P, sedangkan 35-nya tetap ada. Selanjutnya kita menerapkan apa yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu dengan kalau Anda perhatikan ini adalah sebuah persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, sehingga kita gunakan langkah-langkah yang tadi telah kita bahas di depan dengan mengalihkan AC, yaitu 1 kali 35 yang menghasilkan 35, lalu kita faktorkan dia. Faktor-faktornya ada beberapa, seperti ini Anda bisa lihat. Dan kita harus memilih yang menghasilkan min 12, yaitu B-nya sama dengan min 12. Kita pilih di antara faktor-faktor ini yang hasil jumlahnya, kedua faktor ini adalah min 12. Tentu hanya dengan min 5 dan min 7. Jadi kita memasukkan faktor min 5 dan min 7 tadi ke dalam faktorisasi dari persamaan kuadratnya. Setelah kita pilih, sekali lagi min 5 dan min 7 kita pilih, kita masukkan ke faktor-faktor persamaan kuadratnya,
kita tulis X dikalikan dengan X masing-masing dalam kurung, lalu kita kurangkan X yang pertama dengan 5 dan X yang kedua kita kurangkan dengan 7, dan ruas kanannya kita tetapkan sama dengan 0 atau kita buat sama dengan 0. Nah, dari sini seperti tadi juga kita lakukan, kita dapatkan X kurang 5 sama dengan 0 atau X kurang 7 sama dengan 0. Dari bagian pertama ini kita memiliki X1 sama dengan 5, atau X yang sebelah kanan atau bagian yang kedua ini kita dapatkan X kedua sama dengan 7. Inilah bilangan-bilangan yang merupakan dua bilangan yang kalau kita jumlahkan hasilnya 12, dan kalau kita kalikan hasilnya 35 itu. Ya, soal terakhir kita coba memecahkan pertanyaan yang ada pada soal ini, yakni sebuah persegi panjang dengan keliling 50 cm dan luas 150 cm persegi. Hitunglah panjang sisi-sisinya. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita memisalkan terlebih dahulu panjang dan lebar sebagai A dan B. Kita lihat di situ panjangnya A dan lebar persegi panjang B. Lalu kita gunakan pengetahuan kita tentang keliling menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan 50. Dari sini, sehingga kita bisa menulis 2A tambah 2B sama dengan 50. Lalu jika ruas kiri maupun ruas kanan kita bagikan dengan 2 untuk menyederhanakan, kita dapatkan A ditambah B, karena koefisien di depan A menjadi 1, begitupun dengan B di depan menjadi 1, pembagian dengan 2, sama dengan 50 bagi 2 atau 25. Maka ini kita teruskan dengan mencari nilai dari B, yakni B sama dengan 25 kurangi A. Ini diperoleh dengan cara mengurangkan ruas kiri maupun ruas kanan dengan A. Selanjutnya kita memasukkan unsur berikut yang kita ketahui, yaitu terkait dengan luas. Luasnya diperoleh dari panjang kali lebar. Jadi A dikalikan dengan B. Inilah luas, di mana panjangnya adalah A dan lebarnya B itu bisa kita gantikan dengan 25 kurang A. Kita dapatkan ini dari bagian di atas ini. Lalu karena harga atau luas tadi besaran atau nilainya adalah 150, maka kita bisa masukkan. Lalu di ruas kanannya ini kita kalikan A dengan 25. Itu pertama, menjadi 25A. Langkah selanjutnya adalah mengalikan A dengan negatif A yang menghasilkan negatif A pangkat 2. Nah, kita merubah bentuk ini menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat, yakni dengan menolkan ruas kiri. Jadi kita kurangkan dengan 150 di ruas kiri, dan ruas kanan pun tentu kita harus kurangkan dengan 150. Hasilnya adalah seperti ini, tapi ini tentu kita kalikan lagi semua ruasnya dengan negatif 1. Jadi hasil awalnya sebetulnya adalah 25A kurang A kuadrat, kemudian kurang 150 di ruas kirinya sama dengan 0. Tetapi kemudian kedua ruas kita kalikan lagi dengan negatif 1, sehingga awalnya adalah 25A itu berubah menjadi negatif 25A. Sementara min A kuadrat berubah menjadi positif A kuadrat atau A kuadrat saja, dan negatif 150 berubah menjadi plus 100 atau tambah 150. Selanjutnya, karena ini adalah sebuah persamaan kuadrat dengan harga di depan koefisien atau koefisien di sini adalah 1, maka kita tinggal mengalihkan A dan C, yaitu koefisien ini dan konstanta 150. Kemudian kita faktorkan. Untuk 150 itu kita bisa dapatkan dari 1 kali 150, 2 kali 75, dan seterusnya. Tapi catatan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kita harus mencari faktor-faktor yang jumlahnya sama dengan negatif 25. Maka pilihannya hanya pada min 10 dikalikan dengan min 15. Ini Bapak kira bisa dipahami dari contoh paling awal tadi. Nah, setelah kita
dapatkan faktor-faktor ini, kita bisa memasukkan ke dalam faktor persamaan kuadratnya sendiri. Hasilnya adalah kita menuliskan A dikalikan A terlebih dahulu sebetulnya, lalu memasukkan unsur minus atau kurang atau negatif 10 ini di belakang A yang pertama, dan kurang 15 ini di belakang dari A yang kedua. Mereka menjadi dua faktor nanti yang membentuk hasil kalinya sama dengan 0 tadi. Nah, karena dua faktor ini hasil kalinya 0, maka A kurang 10 sama dengan 0, atau A kurang 15 yang berharga 0. Dari sini kita bisa memastikan bahwa A-nya adalah 10 untuk pilihan pertama, A yang pertama. Dan kalau A yang pertama ini 10, kita substitusikan ke B-nya yang kita dapatkan dari sini, maka kita dapatkan B yang pertama itu sama dengan 25 kurang A yang pertama. 25 kurang 10 itu menghasilkan 15. Jadi pasangan pertama adalah 10 dan 15. Sedangkan A yang kedua itu diperoleh dari sini. A2 sama dengan 15. Dari sini mudah dibaca. Kemudian untuk menentukan B2-nya, kita ambil dari persamaan ini, di mana didapat dari 25 kurang A keduanya. A kedua Anda dapatkan tadi 15, sehingga B2-nya sama dengan 25 kurang 15. Hasilnya adalah 10. Jadi pasangan kedua adalah panjang 15 dan lebarnya 10. Sedangkan pada pasangan pertama, panjangnya 10, lebarnya 15. Ini hanya kebalikan dari panjang dan lebar. Anda bisa menempatkan panjang sebagai lebar atau lebar sebagai panjang, itu tidak menjadi masalah. Baiklah anak-anak, kita akhiri sampai di sini pertemuan ini, walaupun tidak dengan tatap muka, dan Bapak harapkan agar apa yang telah dibahas dalam penyajian ini dapat Anda manfaatkan untuk keperluan Anda sendiri dalam mempelajari, memahami, serta menguasai matematika. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan Anda, karena saat ini kita masih didera oleh wabah COVID-19 yang harus kita atasi. Semoga kita bisa bertemu kembali pada saatnya nanti. Sampai bertemu lagi.